bagian akhir saudara, tanggal 30 September tentara-tentara angkatan darat sudah gerah saudara, gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI, karena banyak prajurit direkrut PKI saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah, bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerbani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi sudah. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita saudara. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya saudara. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono saudara, kemudian masih banyak lagi jenderal-jenderal yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah Jenderal Abdul Haris Nasution saudara, tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh. Pengawalnya terbunuh, Kapten Pirtendea, putrinya yang baru berusia 5 tahun tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan baru usia 5 tahun ditembak saudara, luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah Ade Irma Nasution saudara. Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Oh, enggak sampai di situ. Di Yogyakarta Brigjen Katamso mereka tangkap, mereka bunuh saudara. Kolonel Sujono saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi Karasatwit Tubun yang menjaga rumah wakil Perdana Menteri bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution, juga mereka tembak malam itu saudara. Begitu selesai mereka bunuh saudara, besoknya tanggal 1 Oktober Radio Republik Indonesia mereka kuasai saudara. PKI mengumumkan hari ini telah dibentuk Dewan Revolusi baru mengambil alih kekuasaan. Dan liciknya mereka supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap presiden kita. Licik, jahat saudara. Tapi ketika itu saudara, TNI Angkatan Darat saudara, jenderal-jenderalnya terbunuh, tinggal ada yaitu Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, luka karena berusaha lari menyelamatkan diri dari sergapan PKI saudara. Dan ketika itu saudara, ada Letnan Jenderal Soeharto yang diminta oleh kawan-kawannya segera untuk pimpin TNI Angkatan Darat saudara. Akhirnya Soeharto saudara memimpin TNI Angkatan Darat. Dia serbu Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober saudara. Dia rebut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI, tentara mengambil alih dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini licik saudara, mereka mau adu domba kita saudara. Tinggal Presiden Soekarno bingung harus bersikap apa. Yang ini bela Soekarno, yang ini bela Soekarno saudara. Ya, ketika itu posisi Soekarno lemah saudara. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya Soeharto mengerahkan RPKAD saudara, RPKAD Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus saudara, dipimpin oleh Sarwo Edi. Siapa itu Sarwo Edi? Sarwo Edi adalah mertua SBY saudara. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana ya ada tentara angkatan darat yang jadi PKI, ada angkatan laut yang jadi PKI, ada angkatan udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap saudara. Bahkan yang menggerebek rumah-rumah jenderal itu Cakrabirawa. Cakrabirawa itu tentara, itu pengawal presiden saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Insya Allah. Berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Akhirnya setelah direbut Halim tanggal 5 Oktober saudara, tanggal 5 Oktober setelah Halim direbut, baru dikeluarkan itu jenazah dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak?
Kejam tidak? Nah, melihat kekejaman PKI seperti itu, saudara, NU pecah kongsi. Marah NU, saudara. Akhirnya saudara NU marah, maka NU dan Ansor turun demo di kota-kota di Pulau Jawa, saudara, menolak kekejaman PKI. PKI tersinggung. 13 Oktober NU Banser turun di jalan di seluruh kota di Pulau Jawa. PKI tersinggung. Lalu apa yang mereka lakukan? Di basis PKI, saudara, Kiai NU disembelih, Banser disembelih. Bahkan di Banyuwangi, saudara, tidak kurang dari 66 anggota Banser mereka culik, mereka racuni, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur, saudara. Ya, begitu itu terjadi, saudara. Begitu NU dibunuh oleh PKI di mana tempat, semua Banser marah, semua NU marah. Akhirnya bulan Oktober tersebut terjadi bentrok besar-besaran antara NU dan PKI, saudara. Di setiap kampung, setiap desa, setiap kecamatan. Jangan Anda bilang cuma NU yang bunuh PKI, saudara. PKI yang lebih dulu bunuh NU. Betul? Betul. Di kampung-kampung basis PKI, NU dibunuh, NU disembelih, Banser disembelih. Makanya NU tidak diam, Banser tidak diam. Mereka turun di basis NU, basis Banser. Semua orang PKI ditangkapi, saudara. Ya, saling bunuh, saling hantam. Itu yang terjadi, dan saudara. Dan akhirnya PKI kalah, NU yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, takbir. Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Banser besar tidak? Jasa tentara besar tidak? Takbir. Insya Allah, saudara, kami di FPI punya file. Kami kumpulkan bebundal-bundal, satu bundal segini, semua foto-foto dan nama-nama korban ulama-ulama NU, korban kawan-kawan Banser yang dibunuh oleh PKI, saudara. Makanya anak-anak muda hati-hati kalau Anda buka ngajinya sama Syekh Google. Ini banyak sekarang ngaji sama Syekh Google, saudara. Tulis PKI, langsung dijawab Syekh Google. Nah, itu banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh PKI. Yang PKI ceritakan, kami dibunuh NU, kami disembelih Banser. Ketika itu NU jahat, Banser jahat, masa kami disembelih, masa kami dibunuh. Tapi yang mereka bunuh kiai, mereka nggak cerita, saudara. Saya mau tanya, siapa yang mulai ngebunuh, NU atau PKI? Jawab yang kompak. Yang memulai siapa? Yang jahat siapa? Yang bunuh kiai siapa? Jadi kalau Banser marah, wajar tidak? NU marah, wajar tidak? Umat Islam marah, wajar tidak? PKI membunuh, dibunuh lagi, wajar tidak? PKI membunuh kiai, dibunuh oleh masyarakat, wajar tidak? Takbir. Jadi jangan kaget, PKI bunuh satu kiai, Banser bunuh 1000 PKI. Satu kiai harganya 1000 musuh, saudara. Bagus tidak? Malah bukan 1000, musuhnya 1.000.000. Iya, Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang mereka balik cerita, mereka bilang NU yang jahat, ulama yang jahat, kami korban, kami pejuang. Mereka putar balik, apa mereka bilang tuh? Yang jahat Soeharto tuh, yang jahat Orde Baru tuh, yang jahat NU tuh Banser. Kalau kami ini cuma korban. Makanya jangan mau diputar balikin fakta. Begitu saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri, saudara, kalau begitu udah jelas belum cerita PKI? Malam ini sudah saya sampaikan, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya, PKI itu pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau penjahat? PKI itu berjuang untuk kemerdekaan tidak? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Kalau begitu PKI berjasa tidak kepada Indonesia? Siapa yang memulai membantai, saudara? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bunuh tentara? Siapa yang bunuh jenderal? Siapa yang bunuh polisi? Takbir.
Kalau begitu, kalau PKI dibubarkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, wajar tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Jadi kalau besok PKI mau bangkit lagi, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Siap habisi PKI?